Roy Keane restui Graham Potter jadi manajer baru MU. Legenda Manchester United, Roy Keane punya pendapat mengenai Graham Potter. Ia menyebut sang pelatih punya kualitas yang bagus. Seperti yang sudah diketahui, nasib Erik ten Hag lagi mendapatkan guncangan besar. Sang pelatih terancam dipecat setelah MU menelan banyak hasil buruk di musim ini. Sejauh ini sudah beredar beberapa nama kandidat pelatih baru MU. Salah satunya adalah mantan manajer Chelsea, Graham Potter. Keane sendiri pernah memberikan penilaiannya terkait Potter. Ia menilai pelatih 42 tahun itu punya karisma yang pas untuk menangani klub besar seperti Chelsea dan MU. Dalam wawancaranya kepada Sky Sports beberapa bulan yang lalu, Keane pernah memberikan komentar positif terkait Potter. Potter yang saat itu masih menangani Chelsea dinilai Keane punya gaya bermain yang apik. Saya menyukai Graham Potter di Chelsea. Saya menyukai bagaimana cara timnya bermain dan bagaimana ia menghadapi media, ungkap Keane pada saat itu. Banyak orang mempertanyakan apakah dia Potter bisa menangani klub-klub besar yang dipenuhi pemain-pemain berego tinggi, sambung Keane. Namun ketika Anda memberikannya kesempatan ia bisa melakukan itu. Ia mampu beradaptasi dengan baik, pungkasnya. Menurut sejumlah laporan yang beredar di Inggris, Erik ten Hag sejauh ini posisinya masih aman dari pemecatan. Namun jika tren buruk negatif MU terus berlanjut, maka manajemen MU siap memecat sang manajer. Tak berguna di Manchester United, Donny van de Beek selamatkan karir di Eintracht Frankfurt. Tak berguna di Manchester United, Donny van de Beek mungkin akan gabung Eintracht Frankfurt. Karir sang gelandang asal Belanda merosot tajam semenjak gabung Manchester United. Van de Beek meninggalkan Ajax Amsterdam untuk Manchester United pada musim panas 2020. Dia tiba ketika Ole Gunnar Solskjaer menjabat sebagai pelatih pada saat itu. Di musim perdananya, Van de Beek hanya mampu mengemas 1 gol dan 1 assist dalam 19 laga di Liga Inggris. Kemudian, penampilannya bersama Man United di Liga Inggris tak pernah lebih dari 10 kali di setiap musimnya. Man United pernah meminjamkan Van de Beek ke Everton. Namun tidak ada perubahan signifikan, pemain berposisi gelandang ini hanya tampil sebanyak 7 kali di Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023. Setelah Everton gagal mengembalikan performa Van de Beek, kini timbul rumor Eintracht Frankfurt sebagai kandidat klub yang akan menyelamatkan kariernya. Frankfurt tertarik mendatangkan Van de Beek dengan status pinjaman. Jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano mengonfirmasi Van de Beek akan meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat. Pewarta asal Italia itu juga mengabarkan kedua klub sudah memulai tahap negosiasi. Eintracht Frankfurt memimpin perlombaan untuk mengontrak Donny van de Beek dengan status pinjaman dari Manchester United. Pembicaraan semakin maju, cuit Fabrizio lewat Twitter pribadinya, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Dipahami Girona juga meminta Donny dengan status pinjaman tetapi menawarkan kondisi berbeda pada tahap ini. Saatnya mengambil keputusan segera, Donny akan meninggalkan United, tandasnya. Tersingkir dari Liga Champions, anggaran MU minus. Manchester United akan kehilangan banyak uang setelah tersingkir dari Liga Champions 2023/2024. Setan Merah tersingkir dari kompetisi dan Eropa sepenuhnya setelah finish di posisi terbawah fase grup A. MU kalah dalam pertandingan terakhir dengan skor 0-1 melawan juara grup, Bayern Munich. Sementara Copenhagen finish kedua di grup dan Galatasaray finish ketiga. Klub telah kehilangan hadiah uang sebesar 45 juta pound dan sekarang memiliki kekurangan sebesar 28 juta pound dalam anggaran mereka untuk musim ini. Jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan, maka MU akan mendapat lebih banyak masalah. Manchester United memang memiliki utang yang signifikan melalui leveraged buyut Glazer. Mereka juga berutang uang untuk biaya transfer. Manchester United banjir rekor buruk setelah langkah mereka di Liga Champions berakhir. MU dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 0-1 pada laga grup A yang berlangsung di Old Trafford, Manchester, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
MU menatap laga kontra Bayern Munchen dengan potensi untuk bisa lolos ke 16 besar Liga Champions dengan peluang yang begitu tipis. Namun, peluang tersebut benar-benar tertutup. Pasukan Erik ten Hag juga kebobolan 15 gol di Liga Champions UEFA musim ini. Jumlah kebobolan terbanyak yang pernah dilakukan tim Premier League dalam satu babak penyisihan grup di kompetisi tersebut. Alejandro Garnacho ngefans Cristiano Ronaldo, tak apa, tapi kalau di timnas Argentina harus berubah. Leandro Paredes membahas soal Alejandro Garnacho yang ngefans dengan Cristiano Ronaldo. Selain itu, ia juga mengungkap bagaimana tim Argentina menghadapi pemain sayap Manchester United itu saat menjalani tugas nasional. Alejandro Garnacho berkembang dari tim muda di Manchester United, dan kini mewakili Argentina di level senior. Sehingga, ia pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dua pemain terhebat di era sepak bola modern. Adanya rivalitas antara La Liga dan CR7, banyak fans yang bertanya-tanya, siapa yang dipilih dan jadi idola Alejandro Garnacho. Kini, Leandro Paredes pun mengungkap bagaimana tim nasional Argentina memanfaatkan situasi Alejandro Garnacho secara keseluruhan. Kami bercanda dengannya, dia sangat pemalu dan tidak menjawab. Kasihan, kami membuatnya gila. Kami juga berbicara dengannya tentang apa itu tim, dengan cara apapun, kami mencoba membuat mereka merasa menjadi bagian darinya dan merasa nyaman. Meski dalam hal ini, dia sangat gugup dan tidak bisa bicara, ujarnya, via The Sports, dikutip dari Sportskida. Tetapi seperti yang dia bilang, menurut saya, dia Cristiano Ronaldo, adalah idolanya, dia selalu mengikutinya dan permainannya pun cukup mirip. Jadi normal saja, tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, ketika dia datang ke tim nasional dia harus sedikit berubah karena di sana itu adalah milik kita, tambahnya. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time.